Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Senin, tanggal 16 Juni 2025, dalam masa biasa yang ke-11. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengasihi kami. Semoga kami tekun mengasihi semua orang, termasuk mereka yang berbuat tidak baik kepada kami, sebagaimana yang telah diteladankan oleh Yesus Putramu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 38 sampai 42. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jibamu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada situasi di mana kita merasa dirugikan, disakiti, atau diperlakukan tidak adil. Naluri manusiawi sering mendorong kita untuk membalas bahkan dengan cara yang sama atau lebih buruk. Namun dalam Injil hari ini, sebagaimana baru saja kita dengar bersama, Yesus mengajak kita untuk melihat lebih jauh, melampaui logika pembalasan dan keadilan duniawi, menuju sebuah cara hidup yang radikal dan penuh kasih. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, Yesus mengutip hukum Taurat yang terkenal, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Hukum ini pada samanya berfungsi sebagai pembatasan agar pembalasan tidak berlebihan dan tetap proporsional. Namun, Yesus mengajarkan sesuatu yang jauh lebih tinggi dan menantang. Bukan hanya menahan diri dari pembalasan, tetapi juga aktif menunjukkan sikap kasih dan kemurahan hati kepada mereka
yang berbuat jahat kepada kita. Yesus bersabda, "Janganlah kau melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan jika seorang menampar pipi kirimu yang kanan, berikanlah juga kepadanya pipi yang lain." Ini bukan ajakan untuk menjadi lemah atau pasif, melainkan panggilan untuk mengatasi kejahatan dengan kebaikan, untuk memutus rantai kebencian dan kekerasan yang sering berputar tanpa akhir. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus lebih jauh lagi mengajarkan agar kita tidak hanya menahan diri, tetapi juga memberi lebih daripada yang diminta, seperti memberikan jubah kepada yang meminta dan tidak menolak orang yang mau meminjam. Sikap ini mencerminkan kemurahan hati Allah yang tak terbatas, yang selalu memberi lebih dari yang kita layak terima. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam konteks iman kita sebagai orang Katolik, ajaran ini mengingatkan kita pada panggilan untuk hidup dalam bimbingan dan terang Roh Kudus, yang memampukan kita mengasihi tanpa syarat, mengampuni tanpa batas, dan melayani dengan rendah hati. Ini adalah jalan salib yang Yesus tunjukkan kepada kita. Bukan kemenangan dengan kekerasan, tetapi kemenangan melalui kasih yang mengalahkan kejahatan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Injil yang hari ini diperdengarkan oleh gereja kepada kita menantang kita untuk menanggapi ketidakadilan dan kejahatan, bukan dengan pembalasan, tetapi dengan kasih yang tulus dan kemurahan hati. Mungkin ini terasa sulit dan bertentangan dengan naluri kita, tetapi ingatlah bahwa kita tidak berjalan sendiri. Roh Kudus menyertai kita, memberi kekuatan untuk hidup sesuai dengan panggilan Yesus. Karena itu, mari terus kita mohon agar Tuhan menguatkan hati kita untuk menjadi saksi kasih-Nya yang nyata di dunia ini, yang mampu mengubah kebencian menjadi pengampunan dan permusuhan menjadi persaudaraan. Dengan demikian, kita menjadi terang dan garam bagi dunia, mewartakan kerajaan Allah yang penuh damai dan kasih. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.